Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Nanu Kurniawan, NIM 18165 dari kelas E Praktikum Aplikasi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas laporan untuk UAS saya yang berjudul UMKM sebagai kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baiklah, kita akan lanjut ke materi slide, yaitu ada latar belakang peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utamanya dalam pembangunan ekonomi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Posisi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB sangatlah dominan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian dan berpotensi untuk terus ditingkatkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Unit usaha UMKM pada 2018 mencapai 99,99% dari total unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja, sebanyak 97,0% dari total tenaga kerja. UMKM juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tercermin dari pangsa terhadap pembentukan PDB yang mencapai 61,1%. Adapun slide berikutnya yaitu peran UMKM sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia merumuskan strategi nasional pengembangan UMKM. Strategi tersebut dilandasi oleh 3 pilar utama yang meliputi penguatan korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan akses pembiayaan guna mewujudkan UMKM yang berdaya saing untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peningkatan kapasitas UMKM dimaksudkan untuk memperbaiki kapabilitas UMKM, baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha. Sementara itu, penguatan akses pembiayaan diarahkan untuk memperluas alternatif sumber permodalan formal bagi UMKM sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan usaha. Penguatan korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan akses pembiayaan dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya kementerian lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, serta asosiasi komunitas dan pengangguran tinggi. Adapun digitalisasi mengakselerasi pengembangan UMKM. Pemanfaatan digitalisasi pada UMKM perlu terus diperkuat untuk mendukung akselerasi pengembangan UMKM. Tren pemanfaatan digitalisasi pada UMKM tersebut menunjukkan peningkatan pada beberapa tahun terakhir. Meski masih terdapat ruang percepatan dan optimalisasi digitalisasi terutama pada aspek kapabilitas UMKM dan infrastruktur pendukung. Aspek kapabilitas UMKM diperlukan untuk meningkatkan akses UMKM pada ekosistem digital dan pemanfaatannya untuk kegiatan usaha. Hal tersebut mengingatkan pelaku UMKM yang telah memiliki akses terhadap ekosistem digital belum tentu memiliki pemahaman yang kuat dalam pemanfaatan digitalisasi untuk mengembangkan kegiatan usaha. Dan ada peran pemerintah dalam menjaga kestabilan UMKM di masa pandemi. Salah satu pelajaran penting dalam pandemi COVID-19 adalah terjadinya akselerasi penggunaan digital dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, kegiatan produksi, maupun transaksi investasi. Dengan demikian, pemanfaatan platform digital dapat mendorong UMKM yang lebih kuat melalui peningkatan kapasitas yang lebih produktif dan inovatif, serta memfasilitasi perluasan akses UMKM baik pada marketplace, industri, dan lembaga keuangan. Perluasan akses UMKM terhadap digitalisasi proses produksi dan layanan, inovasi produksi, dan layanan pembiayaan akan mendorong UMKM lebih maju dan fasilitas dan kemudahan untuk ekspansi usaha, sekaligus mampu berdaya saing di era
kenormalan baru pandemi COVID-19 saat pandemi COVID-19 membangkitkan kontak free ekonomi dan mempercepat transformasi perilaku konsumen dengan memanfaatkan teknologi digital untuk berinteraksi serta bertransaksi ekonomi di keuangan. Selama masa pandemi COVID-19, konsumen di Indonesia lebih banyak belanja secara online dan melakukan transaksi secara non-tunai yang diperkirakan akan terus berlanjut setelah pandemi berakhir. Adapun kesimpulan yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu dalam mewujudkan pengembangan UMKM yang inklusif dibutuhkan strategi yang dilandasi oleh 3 pilar utama yang meliputi peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan guna mewujudkan UMKM yang berdaya saing untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang kedua, ada dalam pengembangan UMKM di Indonesia dibutuhkan adanya transformasi berbasis digital yang akan mendukung akselerasi pengembangan UMKM. Dan yang ketiga atau yang terakhir, perkembangan UMKM di masa pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi inovasi dan adaptasi dalam merespon perkembangan teknologi digital dan era kenormalan baru. Di sini ada rekomendasi, yaitu UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional dengan banyaknya pekerja yang terpapar. Sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Untuk kontribusi dan peran UMKM penting bagi pemerintah untuk terus mendukung UMKM melalui penguatan dan kemudahan dalam memperoleh permodalan, perluasan, dan kemudahan digitalisasi agar dapat mencapai pasar internasional, penguatan inovasi yang kreatif, sehingga peran UMKM sebagai pilar dalam membangun ekonomi bangsa dapat berjalan optimal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nur Andriani yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil dari laporan untuk tugas UAS saya. Baiklah, di sini saya akhiri. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan juga saya mohon maaf. Dan untuk grafik tabel dan lain-lain ada di laporan keuangan yang ditugaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.